Mengamati paus adalah salah satu aktivitas wisata populer, tapi terlalu dekat dengan makhluk laut yang cantik ini bukanlah ide yang baik, terutama kalau kamu nggak mau jadi sasarannya. Paus pada umumnya adalah raksasa yang penuh rasa ingin tahu dan ramah, tapi hewan ini tidak dapat diprediksi ketika kamu melewati batas pribadinya. Pertama-tama, paus itu besar sekali, dan satu gerakan yang salah di sampingnya dapat menjungkir balikan perahumu atau melukaimu secara serius. Kedua, paus adalah hewan liar. Dan seperti hewan liar lainnya, paus dapat membawa infeksi tertentu yang dapat tertular kepadamu kalau kamu melakukan kontak langsung. Ditambah lagi, paus memiliki naluri orang tua yang kuat. Jadi kalau kamu mendekati anak-anaknya secara tidak sengaja, paus mungkin mengiramu ingin mengambil anaknya dan akan bertindak. Mengamati paus dari laut hanya aman jika kamu ditemani oleh seorang ahli yang berpengalaman, baik untuk kebaikanmu maupun untuk kebaikan paus itu sendiri. Terkadang, paus dan lumba-lumba terdampar di pantai karena alasan yang masih belum bisa dijelaskan oleh para ilmuwan. Baru-baru ini, lebih dari 200 paus ditemukan di pantai terpencil di Tasmania, Australia. Tim penyelamat bergegas ke lokasi untuk menyelamatkan hewan-hewan tersebut yang separuhnya masih hidup. Operasi penyelamatan ini sangat kompleks karena lokasinya yang terpencil. Penduduk setempat berusaha menolong paus-paus tersebut dengan menyelimutinya dan menyiramkan ember berisi air agar hewan-hewan itu tetap hidup. Upaya bersama antara warga biasa dan tim penyelamat profesional ini berhasil menyelamatkan sekitar 100 paus. Mengenai alasan kenapa hal ini terjadi, salah satu teori mengatakan bahwa paus-paus yang terdampar itu mungkin memiliki pemimpin yang bermasalah dengan orientasi dan membawa seluruh kawanannya ke tempat yang salah. Ubur-ubur kotak Australia terlihat seperti ubur-ubur lain yang mungkin pernah kamu temui di laut. Tapi jangan biarkan makhluk ini menipumu. Ubur-ubur jenis ini dianggap sebagai hewan laut paling berbisa. Ubur-ubur kotak mendapatkan namanya karena bentuknya memang sangat mirip kotak. Tidak seperti ubur-ubur jenis lain yang mengapung mengikuti arus dan bukannya berenang. Makhluk ini mampu bergerak cepat dan memilih arahnya sendiri. Dan ini dia bagian yang paling menakutkan. Tentakelnya ditutupi dengan duri-duri kecil yang syarat racun. Manusia dan hewan yang tidak beruntung bertemu dengan tentakel ini akan menghadapi konsekuensi yang cukup menakutkan dan terkadang fatal hanya dalam hitungan menit. Sebelum kamu memutuskan untuk membatalkan liburanmu di tepi laut, kamu harus tahu bahwa hanya beberapa dari 50 spesies ubur-ubur kotak yang memiliki racun yang mematikan bagi manusia. Ada beberapa spesies yang tidak terlalu berbahaya, yang hidup di perairan pantai hangat di seluruh dunia, dan yang mematikan berada di wilayah Indo-Pasifik dan Australia Utara. Halo Besti. Gurita cincin biru suka berpura-pura bahwa satu-satunya ciri khasnya yang menonjol adalah warnanya yang menghipnotis. Tapi gurita ini dapat dengan cepat dan mudah merenggut nyawamu. Monster laut yang terlihat manis ini suka menghabiskan waktunya di dasar laut yang lembut dan berpasir, atau kolam air pasang yang dangkal dan terumbu karang. Hewan ini biasanya bersembunyi di celah-celah bawah air, di antara kerang atau puing-puing. Kalau kamu berhasil menemukan dan mengganggunya, gurita ini akan menunjukkan cincin biru khasnya sebagai tanda peringatan. Dan kalau kamu nggak paham dengan peringatannya, gurita ini akan memperkenalkanmu pada ciri khasnya yang lain, yaitu racunnya yang 1000 kali lebih kuat dari sianida. Seekor gurita memiliki cukup racun untuk membunuh 26 orang dalam beberapa menit. Racun ini lebih beracun daripada racun milik mamalia darat. Gurita biasanya menggunakannya untuk berburu kepiting, udang, dan ikan kecil dengan cara mematuk mereka dengan paruhnya dan melumpuhkannya. Hal yang sama dapat terjadi pada korban manusia. Kamu mungkin tidak akan merasakan gigitannya sampai semuanya terlambat. Kabar baiknya, tidak ada kasus yang diketahui tentang insiden semacam itu sejak tahun 1960-an. Kalau kamu tidak mengganggu gurita cincin biru, gurita ini tidak akan pernah menyerangmu terlebih dahulu. Kalau kamu senang memungut kerang di pantai, pastikan kerang yang kamu kumpulkan bukan milik siput kerucut. Hewan ini tidak seperti kerabatnya yang hidup di darat dan memakan daun dan kulit kayu segar. Ada lebih dari 500 spesies makhluk laut berbisa ini, dengan beberapa di antaranya dapat melukaimu. Siput kecil ini sangat ganas, kayak teman sekelasmu waktu SD. Makhluk ini menyuntikkan racunnya melalui giginya yang seperti tombak. Konsekuensi dari suntikan ini bisa sangat mengerikan bagi manusia. Apa kamu takut dengan ular? Wah, aku punya kabar buruk untukmu.
Kamu tidak bisa menghindar dari ular bahkan di dalam air. Beberapa jenis makhluk ini telah beradaptasi untuk bisa bertahan hidup baik di darat maupun di laut, terutama di perairan hangat di Samudra Hindia dan Pasifik. Semua spesies ular laut yang kita ketahui sejauh ini berbisa, dan terkadang pertemuan dengan hewan seram ini bisa sangat berbahaya. Kabar baiknya, ular hanya akan menggigit kalau kamu mengganggunya. Jadi cara teraman untuk menghindarinya adalah dengan menjauh dari makhluk laut yang melata ini. Tidak hanya makhluk laut berbisa yang dapat membahayakanmu saat berada di dalam air. Gempa bumi yang kuat terkadang menyebabkan terbentuknya gelombang samudera yang sangat besar. Jika menuju ke darat, gelombang tersebut hampir tidak akan menyisakan apapun yang menghalanginya. Kamu mengenal fenomena laut yang berbahaya ini sebagai tsunami. Ada juga jenis lain dari bencana alam ini yang disebut meteo tsunami. Tsunami ini disebabkan oleh sistem badai yang cepat dan perubahan tekanan di atas perairan terbuka. Badai yang kuat dapat menghasilkan dinding air. Kadang-kadang dinding ini berkembang jadi setinggi beberapa meter saat bergerak melalui landasan kontinen yang dangkal, inlet, atau teluk. Jika cukup kuat, gelombang ini dapat merusak rumah-rumah yang dekat dengan air. Sangat sulit untuk meramalkan atau mendeteksi meteo tsunami karena hampir tidak mungkin untuk membedakannya dengan tsunami seismik. Tsunami ini lebih sering terjadi dibandingkan tsunami biasa, terutama di daerah Great Lakes. Lautan bisa berbahaya bagimu meskipun kamu berada di tempat yang tampaknya aman di pantai. Salah satu kejutan yang tidak menyenangkan adalah ombak penyelinap yang bergerak ke arahmu. Seperti yang bisa kamu tebak dari namanya, ombak seperti ini menyelinap ke arah pengunjung pantai yang tidak menaruh curiga. Ombak ini terlihat biasa saja, namun ternyata jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang kamu bayangkan. Ombak penyelinap selalu muncul tanpa peringatan setelah ombak yang lebih kecil, dengan membawa air, pasir, dan kerikil dalam jumlah besar. Ombak ini sangat kuat sehingga dapat menghanyutkan perenang jauh ke dalam lautan. Ombak ini dapat menyapumu dan membawamu masuk ke air ketika kamu sedang berjalan-jalan santai di dermaga atau pantai, atau di bongkahan batu di dekatnya. Para peneliti Oregon State University menemukan bahwa ombak penyelinap terbentuk dalam badai lepas pantai yang membawa energi angin ke permukaan laut. Dengan semua energi tersebut, beberapa ombak bersatu dan saling tumpang tindih menjadi satu ombak besar yang lebih tinggi dan masuk lebih jauh ke daratan daripada ombak biasa. Hal lain yang membuat gelombang ini lebih berbahaya adalah karena gelombang ini sulit diprediksi. Logika terbentuknya gelombang biasa tidak berlaku untuk gelombang ini. Ombak persegi yang terlihat seperti papan catur raksasa di lautan adalah alasan banyak orang mengunjungi Isle of Ré di lepas pantai barat Prancis. Kalau mengunjunginya, kamu akan melihat banyak rambu-rambu yang memperingatkanmu untuk menjauh dari air begitu kamu melihat pola yang tidak biasa. Cara teraman untuk mengamatinya adalah dari tempat yang tinggi seperti mercusuar di dekatnya. Kalau kamu memutuskan untuk tetap berada di dalam air, arus kuat yang datang dari dua arah bisa membuatmu terseret. Umumnya, ombak dapat menjalar berkilo-kilometer di atas permukaan air, tergantung pada angin dan cuaca setempat. Dan bahkan pada hari-hari ketika cuaca tampak agak tenang, badai yang berada di tempat lain dapat mengirimkan ombak besar yang memengaruhi perairan tenang di sekitarnya. Ketika ombak bergerak ke pantai di daratan yang jauh, ombak tersebut disebut swell atau ombak besar. Ini berbeda dengan ombak yang terjadi karena angin lokal. Ketika dua ombak swell berbeda datang dari arah berlawanan dan bertemu, inilah yang dikenal sebagai cross sea atau gelombang laut persegi. Dan inilah yang menghasilkan ombak persegi yang kamu lihat di dekat Pulau Ré. Fenomena cross sea ini dapat muncul di berbagai lokasi di seluruh dunia. Pulau Ré adalah salah satunya, berkat pola angin dan cuaca tertentu yang menciptakan badai yang sempurna, yang membuat cross sea ini begitu indah dan mudah dikenali. Keren juga ya ada laut persegi gitu.